nggak bisa jongkok ya, jadi paling bisa Jadi, ini. Kalau mau ke belakang pasti aku jatuh. Hai, apa kabar semuanya? Balik lagi di Podsku, Podcast Inoku. Hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial untuk millennials. Kalau kali ini tuh bintang tamunya lebih beda dari sebelum-sebelumnya karena memang dari luar negeri. Kita langsung sambut aja yuk, Luka Matic. Yeay. Hai Apa semuanya. kabar Luka? Baik sih Kak. Nah, karena teman-teman milenial mungkin banyak yang belum tahu kamu ya. Kamu boleh perkenalkan diri kamu dulu. Ya boleh. Jadi nama aku Luka Matic. Aku asli dari Serbia. Itu negara kecil di Eropa Tenggara. Jadi kayak Oke. Southeast Europe. Ya. Umur aku 27. Dan aku berada sekarang di Jakarta Ya. karena aku kuliah di sini. Aku lihat. Berarti kamu udah berapa lama? Udah berapa tahun di Jakarta? Jadi sebenarnya aku baru balik 2 bulan lalu ke sini. Ya. Sebelum itu aku 1 tahun di Serbia karena corona, kuliah online kayak seluruh dunia hampir ya. Iya, betul. Tapi sebelum itu aku di Indonesia dari 2019 September sampai 2020 Oktober baru balik ke negara aku. Jadi sekitar Oke. 1 tahun di sini dan berlanjut berapa lagi nggak tahu. Iya. 1 tahun di sini, tapi bahasa Indonesia kamu udah bisa dibilang bagus ya? Ya, Maksudnya lumayan. kita nggak bisa bilang ini immediately, cuma karena kayak levelnya udah lebih dari itu, karena udah lancar gitu. Iya, jadi aku pernah belajar bahasa Indonesia sedikit kayak kursus di kedutaan RI di Serbia, tapi itu kayak kita belajar kayak dasar-dasar banget ya, dan karena aku juga pernah jalan ke Indonesia dari 2015, Iya. aku ada dasarnya. Tapi kalau yang kayak lancar kayak gini baru dari 2019 dan 2020, itu Iya. karena aku suka ngobrol sama orang. Oke, jadi lebih gampang memahami Iya, ya betul percakapan. banget. Iya, betul Tapi banget. kalau baca buku gitu? Bisa, tapi pasti nggak akan paham semua karena itu bahasa formal kan. Nah, kalau bahasa formal kebanyakan masih katanya ada yang aku nggak paham, tapi ya udah masih on proses belajar gitu. Ya, tapi bagus dong, karena kamu juga mau mempelajari bahasa kita, bahasa Indonesia, Betul. dan juga budaya kita kamu pelajari nggak? Budaya Indonesia Iya, itu kan pasti. banyak banget. Pasti. Itu budaya kita itu apa aja yang kamu pelajarin? Jadi yang aku sangat suka di Indonesia ya, jadi bukan Jakarta aja yang aku sangat suka. Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, jadi Yes, dari betul. Aceh sampai Papua. Iya. Itu aku juga bisa lihat bukan di jalan saja, tapi di kampus aku aja ada banyak dari provinsi banyak. Iya. Dan budaya Indonesia bukan satu budaya, ada banyak banget. Kamu jalan ke Sumatera budayanya beda dari di sini, atau di Iya. Bali beda lagi, Papua beda lagi. Jadi kalau di Jakarta aja kan ada banyak orang dari luar Betul, Jakarta, itu semuanya kayak berkumpul dan campur banget gitu. Iya. Tapi bisa dibilang kayak gini budayanya sangat beda dari budaya yang Dari barat ya, apalagi dari di negara kamu sendiri. Iya, betul banget, betul. Kalau favorite things yang memang kamu jadi highlight kamu di budaya Indonesia itu budaya apa? yang aku sangat suka orang Indonesia sangat showing hospitality kayak Ramah ya. ramah. Nah, Ya. nah betul. Jadi orang juga suka santai atau santuy ya kalau mau santuy, bergaul ya. santuy. Iya, betul. Apa namanya? Orang juga suka tolong ya, bantu orang ya. Kayak contohnya mereka tahu aku orang asing dan mereka kadang pikir ya udah mungkin perlu dibantu ke dia karena aku baru di sini ya. Iya. Aku merasa kayak gitu 2015 pertama kali di sini dan sampai sekarang masih ada yang orang mungkin belum kenalan aku, mereka pasti mau bantu. Ada yang juga kayak orang Indonesia ya suka kepo, tapi kepo itu bisa dibilang suka kepo kayak ada yang positif, ada yang kayak negatif juga. Oh iya. Pertanyaan kayak setiap hari udah makan, udah mandi gitu. Oh, ya. Oke, jadi di podcast kali ini juga kita akan membahas mitos atau fakta, Ya. ya, myth or faith gitu. Oke, kita langsung bahas
pertanyaan pertama kali ya, mitos sama Boleh. fakta. Jadi tuh karena kita mau bahas mitos atau fakta seputar tentang bule gitu ya. Kamu suka dipanggil bule juga nggak sama orang-orang di sekitar kamu? Kayak bule-bule gitu. Jadi ya udah terbiasa dari pertama kali Iya. ke sini, tapi yang biasanya panggil aku bule adalah kayak orang di jalan kayak nggak kenal, tapi oh nggak iya. semua, cuma kayak bule atau mister. Iya. Sebenarnya kata bule itu nggak terlalu kata kasar, tapi nggak sopan juga gitu. Jadi Iya, iya. lebih baik panggil mister daripada bule. Kalau bule itu ini bulenya kayak white guy gitu. Sebenarnya ada lagi selain bule. Pak Le. Pak Le, oh. Tahu Pak Le nggak? Pernah dengar. Atau Itu bahasa Jawa itu. di bahasa Jawa aku pernah dengar londo. Londo tuh apa ya bang? Itu kayak dari Jawa. Apa? Makanan. Bukan, Apa, Bang? dipanggilnya bule londo. Oh bule londok. Apa itu? Itu di Jawa panggilnya bule londo, kayak dari London gitu, kayak like white londo. Oh iya. Dia spellingnya tuh kayak gitu Londo, ya. iya, Oh kayak gitu. Aku pernah dengar juga. Oke, pertanyaan pertama. Kita main mitos atau fakta ya. Kamu boleh jawab ini. Bener nggak sih? Bir itu menjadi minuman bule sehari-hari. Mitos atau fakta? Oke, ini bisa dibilang fakta, tapi kembali lagi ke orang. Jadi ada yang orang mungkin nggak suka minum bir seperti aku. Jadi aku nggak suka minum bir sama sekali, nggak suka rasanya. Kalau di Serbia, aku ngomong Serbia sendiri dulu. Ya, banyak orang suka minum bir. Bukan orang-orang tua aja, tapi kayak udah teenagers atau kayak seumuran kita sekitar pasti suka minum bir sehari-hari ya. Sehari-hari, karena kalau ngomong tentang alkohol in general ya, di Serbia lebih murah daripada di sini. Bir bisa beli dimanapun, kayak kamu ke supermarket kayak Indomaret, Alfamart pasti ada bir ya. Apa namanya, kalau di barat lagi kayak Jerman atau Inggris, Perancis ya pasti juga ada orang yang suka minum bir. Tapi kembali lagi ke orang, tergantung merekanya. Tapi termasuk fakta. Termasuk fakta ya, berarti. Kebanyakan yang cowok ya, tapi ada juga cewek suka minum bir. Ya. Berarti kalau bule sadar minum bir itu mereka nggak kenal waktu gitu ya? Maksudnya kayak ya mau siang hari, malam hari, atau sore hari gitu mereka jadi ya udah, kalau di pagi jarang pasti kayak aneh banget minum bir di pagi ya. Tapi mungkin sarapan ada orang ya minum bir. mungkin ya biasanya di siang, sore, di malam pasti ya, karena bir nggak ada terlalu banyak alkohol kayak mungkin di minuman keras banget, jadi bisa beberapa botol gampang ya. Oke, berarti bule bener sehari-hari itu suka minum bir adalah fakta. Ya, betul. Ya. Betul. Lanjut ya, next question. Bener nggak sih kalau bule itu jarang mandi dan cenderung bau badan alias not smelling really good gitu? Bener nggak nih bule? Bener nggak Le? Ya, ini aku harus bilang dan jawab pertanyaan yang lucu banget ya. Jadi kita mandi, oke. Mungkin bedanya gini, karena di Indonesia atau di Southeast Asia lumayan gerah. Ya, panas dan gerah. Kalau ngomong tentang musim kayak di negara aku, kita punya 4 musim ya. Jadi kalau musim panas, contohnya Juni, Juli, Agustus, itu bisa lebih panas daripada di sini. Jadi pasti mandi lebih sering daripada di winter ya. Kalau winter, musim dingin ya mandi 1 kali per hari. Mungkin nggak perlu lagi, karena kamu nggak akan terlalu banyak keringatan kecuali kamu kerja like hard work. Pertanyaan itu yang kedua, orang bule Bau badan nggak? Tergantung orang. Kalau mereka nggak suka mandi pasti bau. Tapi ya kalau aku ngomong tentang diri sendiri, pasti aku suka harum ya, jadi pakai parfum juga. Oke, berarti jawabannya tergantung sama pribadinya masing-masing. Dan juga musimnya. Kalau summer ya, kalau panas ya aku aja suka mandi 2 kali per hari, jadi di pagi, di malam mungkin. Kalau ada banyak kerjaan, kalau banyak keringatan pasti mau mandi ya. Berarti tapi kalau tadi kayak winter, berarti kamu juga jarang mandi dong. Ya 1 kali per hari mungkin. 1 kali doang. Oke, berarti memang tergantung cuaca juga. Kalau di sini di Indo kan memang lebih tropis ya. Jadi gerah banget siang gitu. Kadang malam juga anginnya kan nggak terlalu sejuk, apalagi di Jakarta, nggak kayak di kota-kota lain atau kayak bahkan di luar negeri gitu ya. Jadi kalau misalnya di Indo justru kamu sering mandi. Betul. Mandi. Oke, bagus. Betul. Alhamdulillah. Berarti dia nggak bau ya. Nggak bau, puji Tuhan, nggak bau. Oke, next question.
question. Bener gak sih bule itu nggak pernah bawa uang cash di dompet? Oke, ini kembali lagi ke orang. Kalau aku pribadi, aku selalu suka pegang cash. Aku pribadi nggak suka pakai kartu apa kayak credit card atau debit card kalau nggak perlu ya. Ini aku ngomong tentang Serbia, kita masih sering pakai cash ya. Oke. Ada yang kartu pasti yang dipakai juga, tapi kalau kayak bayar ke toko atau mungkin mau keluar malam minggu contohnya bayar cash. Tapi kembali lagi kalau orang suka pakai debit atau kredit pakai itu. Ngomong tentang negara barat. Kayak aku punya teman-teman di Jerman, di Inggris, di Prancis. Di sana, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, lebih ke kredit atau debit card. Teman aku dari London, dari Inggris, dia bilang kita hampir nggak pakai cash. Karena aku sendiri suka koleksi koin, aku minta dia bawa, dia bilang, oh Luka, aku udah lama nggak lihat koin karena kita di masa mungkin kayak menghindari pegang cash kayak gitu. Jadi di negara barat, yang di Eropa Barat mungkin lebih ke card gitu. Tapi kalau di Serbia masih ada yang banyak pakai cash. Berarti kalau buat bule Serbia ini adalah mitos kalau jarang bawa uang cash ya. Tapi kalau misalnya bule-bule lain yang memang tinggalnya memang beda negara atau beda wilayah sedikit gitu ya, bisa jadi fakta. Memang mereka jarang bawa uang cash gitu ya. Apalagi contohnya kalau ya orang di kampung ya pasti lebih pakai cash kayak di kota-kota besar yang bisa terima kartu pasti pakai kartu gitu. Iya, kalau di sini plus minus ya. Kadang kalau misalnya kayak ke supermarket tuh masih bisa atau kayak coffee shop gitu bisa. Tapi kalau ke warung gitu buat beli jajan-jajan kecil gitu kita nggak mungkin bawa kartu karena nggak bisa gitu. Kalau di sini, lanjut, udah siap sama pertanyaan selanjutnya? Boleh. Oke. Bule, mitos atau fakta lebih suka kulit coklat termasuk kulit cewek gitu. Oh, cewek-cewek yang eksotis gitu kulitnya. Bener nggak, Le? Bener nggak? Ini jangan lele kali namanya. Bener nggak? Jadi gini loh, ada yang orang dari barat bisa dibilang mungkin suka kulitnya cewek lebih hitam atau coklat atau mungkin hitam kayak like Afro-American atau gitu. Tapi ada yang orang juga nggak suka ya. Sering bisa dilihat kalau di sini atau di negara lain bule itu jadi orang asing dari manapun, bukan dari Serbia aja, dari Jerman, dari manapun. Mungkin kalau pacaran atau udah punya istri, mungkin kalau sama Southeast Asian ya lebih ke yang hitam atau coklat warnanya. Aku aja suka kayak gitu ya. Jadi aku lebih suka kulitnya coklat atau hitam. Tapi itu nggak artinya kalau ada yang cewek yang putih dia kurang cantik kayak gini. Jadi balik lagi ke orang, tapi bisa dibilang banyak suka kayak gitu. Kalau karena di negara kita jarang ada yang kulitnya warna coklat. Iya, biasanya putih gitu. Jadi kamu juga nyari yang beda gitu ya. Berarti fakta ya, Luka memang suka sama wanita yang kulitnya lebih coklat bisa gitu ya. Bisa dibilang kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya aku mau nanya nih, orang Siberia ya. Serbia, sorry. Aku mau nanya nih ya, kalau untuk orang Serbia, kamu lebih sering ada nggak yang kayak mereka go to the beach gitu, abis itu emang tanning kulit atau pakai spray warna coklat, terus berjemur gitu? Jadi kayak gini, itu salah satu fakta di barat. Wanita ya, biasanya wanita kalau mau musim summer ya kan mataharinya lebih keras. Mereka pasti suka kalau nggak ke laut, karena kita nggak punya laut. Kalau nggak ke laut, keluar kayak ke swimming pool atau sungai atau kemanapun. Atau ada juga namanya solarium, itu kayak sunbathing artificial. Jadi kayak satu mesin mereka masuk, terus itu artificial light bikin kulitnya lebih hitam kayak lebih coklat. Itu menurut aku itu nggak sehat sama sekali ya. Nggak sehat sama sekali. Karena buatan ya. Nah, betul banget. Jadi itu banyak wanita di negara aku atau di barat suka dapat warna coklat kulitnya karena kayak lebih seru, lebih eksotik. Kalau lihat di sini, yang aku lihat pertama kali cewek-cewek di sini lebih suka ke putih.
Yes, betul, betul. Nah. Karena kalau di Indo mostly ya, memang perempuan Indonesia menganggap ketika memiliki kulit white ya, white skin tuh kayak lebih cantik gitu ya, kayak mukanya tuh lebih apa ya, lebih bersinar gitu kan. Kadang beberapa orang gitu, tapi mungkin di kota-kota lain kayak di Bali, terus di Nusa Tenggara Barat kan dia mostly laut gitu ya. Yeah. Banyak kok orang yang memang bangga juga memiliki kulit coklat gitu. Betul. Ya, tapi kalau bule kan memang justru gitu, kayak ambitious gitu kan, kayak gue mau punya kulit warna coklat gitu. Ya. Tapi yang mau aku tanya, kenapa rata-rata perempuan yang justru lebih pengen kulitnya warna coklat? Kayak kalau laki-laki lebih kayak I don't mind about the skin gitu. Mungkin itu bukan budaya, tapi kayak just like gimana ya? It's just like that. Cuma kayak gitu. Tapi memang ada yang orang dari barat suka berjemur sering. Kalau aku kayak berjemur, aku enggak. Jadi kalau aku ke laut atau ke swimming pool, aku memang kulit aku bisa merah dulu, baru akan hitam gitu. Tapi bukan karena aku suka berjemur, karena aku mandi, karena aku berenang atau cuma di situ kita juga harus pakai sunblock kan biar nggak terlalu. Karena kalau kita pasti merah dulu, kalau orang warna coklat pasti akan langsung lebih hitam gitu. Ada juga cowok suka kayak gitu, kayak mereka terlalu peduli sama badan, sama kelihatan, bukan gay necessarily, tapi kayak metrosexual, mereka beneran kayak mau kelihatan asik gitu loh. Jadi ada, tapi biar lebih ganteng kali. mungkin, tapi lebih ke wanita, wanita yang lebih suka itu gitu. Iya, oke, lanjut. Mitos atau fakta? Bule itu kalau jalan cepet jalannya, nggak pernah pelan. Jadi jalan tuh kayak buru-buru banget gitu. Bener nggak tuh, Le? Lale lagi. Iya, jadi gini, tergantung orang. Kalau aku pribadi, karena aku tinggi, ya, aku suka, aku kadang nggak perhatian jalan aku lumayan cepat. Aku bisa lihat itu kalau aku jalan-jalan sama kamu atau sama orang yang lain. Pendek, gue bilang aja dia mau bilang gue pendek. Kamu nggak terlalu, tapi kayak gitu. Terus aku lihat, oh maaf ya ini. Terus aku kayak coba pelan-pelan. Kebiasaan, dan untuk kita kebiasaan jalan. Kalau kita mau ke toko atau mau keluar kota, ini aku ngomong tentang kota aku. Kota aku nggak terlalu besar, jadi 10 menit kamu udah di pusat kota tanpa Grab, tanpa motor atau mobil. Jadi kita jalan, jadi terbiasa jalan cepat mungkin kayak gitu ya. Oke. Jadi kalau di kota kamu itu misalnya jarak berapa sih yang kamu masih bilang deket gitu? Jarak berapa kilometer gitu? Kayak aku mau ke toko dulu ya, aku jalan kaki dulu, tahu-tahu berapa menit ya, gitu. jadi kalau toko ya kalau dekat ya udah dekat, tapi contohnya aku mau ke tempat teman ya, dan dia mungkin nggak terlalu dekat. Kalau cuacanya bagus, kalau nggak hujan ya aku jalan 2-3 kilo nggak masalah gitu. Oke, itu masih berarti maksudnya hal yang biasa gitu ya. Untuk kita yang di barat, kita terbiasa untuk jalan kaki ya. Tapi kalau jauh banget ya, I don't know, 10, 15, 20 kilo ya pasti akan naik itu motor. Itu malah kayak lebih olahraga ya? Ya, itu termasuk olahraga. Kalau untuk aku nggak apa-apa, karena aku suka naik sepeda jauh gitu. Oke. Karena seperti apa sih kota kamu tuh gitu? Kayak di Serbia tuh seperti apa sih kotanya? Kalau di sini ya, Jakarta aja luas. And then we have some traffic gitu di sini. Kamu mau kesini dikit macet ya, kesana dikit macet. Kecuali di kota lain masih banyak kayak yang hijau gitu-gitu. Kalau di negara kamu sendiri, kotanya itu seperti apa? Jadi aku bilang dulu ini cuman untuk pahami bagaimana negara aku, gimana negara aku kecil. Jadi negara aku lebih kecil dari Pulau Jawa. Ya, kalau ngomong tentang masyarakat di Serbia, kita cuma 7 juta orang. Jakarta saja, Jabodetabek 30 juta orang, yang kamu bilang luas ya. Jadi kota aku sendiri namanya Pančevo, dekat banget sama ibu kota namanya Belgrade. Kalau Belgrade kayak ibu kota pasti lebih besar, kayak Jakarta paling besar di Indonesia. Kota aku mungkin sama termasuk kampung-kampung lain 120 ribu orang ya.
gimana ya? Jadi kita terbiasa jalan kemana aja. Jadi ada public transportasi pasti kayak Ada, naik bis ya. kalau mau. Atau kereta gitu ya. Kereta ada kalau di antara kota bisa ya. Di kotaku nggak ada macet. Mungkin di beberapa jalan, tapi macet itu nggak bisa compare sama sekali kayak macet di sini. Iya. Apalagi macet di ibu kota di Serbia. Kadang kita atau kalau nyetir kayak gak bisa sabar kayak gitu. Terus aku bilang ke mereka, coba kamu ke Jakarta, coba kamu ke Indonesia, lihat macet itu seperti apa. Mereka cuma kayak marah karena mereka 10 atau 15 menit gak bisa jalan lagi. Tapi kalau di sini 1 jam ya biasa gitu. Iya, memang karena lebih banyak kayak mobil motor di gitu. sini. Iya. Justru kalau orang sana di kota kamu itu berarti jarang menggunakan motor. Kalau di sini tuh motor banyak banget gitu. Jadi kalau motor ada tapi nggak banyak. Mungkin ada yang orang yang suka motor tapi nggak kayak di sini. Pertama kali aku ke sini 2015 aku lihat ini ngapain banyak motor kalau di negara aku nggak ada. Tapi mobilnya lebih banyak daripada motor. Dan sepeda. Dan sepeda. Ya, sepeda. Karena emang lebih enak juga ya. Kayak kalau sepeda tuh kayak lebih kayak menikmati gitu ya. Betul, menikmati perjalanan juga. Aku aja suka naik sepeda aja. Kalau cuaca nggak bagus ya, aku kadang bisa 1 hari 100 kilo nggak masalah. Oh my god, 100 kilo. Iya, keluar kota, balik ke kota, lihat kampung-kampung gitu. Karena memang seru ya. Seru banget ya. Lebih jadi, hijau. Santuy Santuy gitu. banget. Santuy, mantul ya. Mantul tau mantul. Mantap kan? betul. Ya pinter, pinter ya. Lanjut. Nah, mitos atau fakta, bule selalu bayar masing-masing saat jalan bareng teman atau split bill gitu pas sama teman. Jadi sama teman atau kalau kayak sama pacar? Iya, boleh sama pacar dulu deh, lebih menarik nih kayaknya. Ya. Tergantung orang, tapi biasanya ya kalau aku dan banyak orang yang aku kenal pasti kalau ya cowok pasti dia yang mau bayar ya, kayak bill untuk dua-duanya. Kalau kayak bertemanan ya. Contohnya aku sama 1 teman atau 2 teman, ya kayak kita mau minum kopi atau mau minum kayak alkohol atau apapun, bisa di split bill. Tapi let's say ya hari ini aku mau traktir, ya udah aku traktir, aku bayar untuk 3 orang atau untuk berdua, ya nggak apa-apa gitu. Jadi setengah-setengah, nggak selalu kayak split the bill ya. Kalau 10 orang pasti akan di split bill, kecuali orang kaya banget terus dia traktir semuanya. Jadi kayak tergantung orang, ada yang suka traktir ya bayar, kayak aku kadang kalau sama teman ya udah ini it's on me gitu loh. Oke. Tapi berarti kalau sama pacar? Ya kalau sama pacar pasti aku yang suka bayar. Tapi kalau dia mau bayar juga, aku nggak akan komplain gitu. Tapi jangan sering, aku yang lebih sering gitu. Oke. Berarti laki-laki banget gitu ya. Ya maksudnya itu sebagai bagian dari responsibility kamu kali. Iya, kayak tanggung jawab responsibility-nya dia. Berarti itu bisa dibilang fakta, bayar masing-masing dibilang fakta ya, ada fakta, kadang mitos juga gitu. Tergantung occasion-nya tuh kayak gimana. Gitu. Oke. Tapi kalau misalnya di negara kamu nih ya, kita balik lagi ke negara kamu, kalau pacaran ceweknya itu yang suka bayar atau memang cowoknya? Kalau di sini mungkin kamu sudah terbiasa sama budaya di Indonesia, kamu ngelihat pergaulan kamu, oh cowoknya lebih take responsibility gitu untuk si woman. Nah, tapi kalau di negara kamu gimana? Sama seperti itu, tapi tergantung yang orang itu yang pacaran. Jadi mungkin ada yang kadang cewek juga suka bayar, ya nggak masalah. Tapi kalau cowok beneran mau kayak dia aja yang bayar, pasti dia akan bayar. Kayak aku kalau sama cewek aku keluar, contohnya di Serbia, pasti aku akan bayar gitu. Oh gitu. Ya kecuali nggak punya kerja. Udah nganggur suruh bayar lagi, makanya mahal lagi gitu ya. Nah kalau di Serbia itu, kamu dulu pernah punya pacar gak sih asli orang sana? Pasti pernah pacaran sama orang sana. Dulu banget ya, dulu banget. Masih kalau di sini nyebutnya cinta monyet gitu. Cinta monyet. Maksudnya kayak cinta masih not really in a serious relationship gitu, kayak nggak bener-bener banget. Ya jadi waktu itu yang dulu waktu mungkin masih SMA. Iya, masih SMA ya
pernah ada dari Serbia. Nah kalau di sana tuh kadang kan kita ngelihat budaya Barat kalau sama budaya Indonesia tuh totally different gitu Yeah. ya. Kayak budaya Barat tuh lo mau hang out sama pacar lo, and then gak pulang ke rumah, it's okay gitu sama orang tua lo gitu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Biasanya gak masalah kalau kayak mau nginap ya, Ya, contohnya. nginap. Tapi mungkin kadang ya kalau orang tua si cewek itu mungkin mereka nggak terlalu suka itu, tapi kembali lagi ke orang tua ya cewek. Kalau cowoknya ya pasti nggak masalah gitu. Jadi kayak lebih normal, kayak lebih bebas bisa bilang kayak gitu. Iya. Itu salah satu culture shock yang aku lihat di sini, yang aku tahu dari awal, tapi pas pertama kali merasa itu kayak seperti ini di sini, jadi sangat beda daripada. Iya. Dan di sini lebih ke stigma masyarakat sih gitu ya. Mereka akan bilang kok gini kok gitu ya. Sedangkan kalau di sana people lebih kayak don't mind lah, this is your business gitu. Ya, betul banget. Itu salah satu yang tadi aku bilang di awal, orang Indonesia suka kepo. Ya, atau that's juga the negative things-nya ya. Yes, atau juga suka kayak gossiping. Jadi kalau lihat oh ini kayak cucu kayak gitu. Ya kalau di kita ya pasti ada orang kayak gitu juga, bukan di Indonesia saja, di seluruh dunia. Tapi kalau kita ya udah, kamu mau pacaran, mau nginep di rumah pacar kamu ya, no one cares gitu loh. Kayak gak ada yang kayak peduli, silakan aja. Nah kalau di Indonesia itu kan memang budayanya juga kamu harus menikah dulu untuk tinggal bareng, betul nggak? Kalau di sini ya, kamu harus menikah dulu untuk tinggal bareng sama pasangan kamu gitu. Tapi mostly kalau di luar kan budaya-budaya orang Barat itu, it's okay kalau gue punya hubungan sama lo, kita bisa tinggal bareng gitu. Betul. Ya kalau di kamu gimana? Sama. Jadi sama kayak itu yang di Barat. Mungkin ada yang orang kayak, oh kita belum nikah, kita nikah dulu baru mau tinggal. Tapi itu udah termasuk jarang. Dulu mungkin 50 tahun, 100 tahun lalu mungkin kayak gitu. Tapi sekarang banyak orang yang aku kenal kayak mereka tinggal di apartemen, kayak mereka masih pacaran mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ada kayak gitu baru nikah. Ya udah tergantung mereka, terserah mereka gitu. Ada banyak itu pilihan ya. Pilihan orang masing-masing. Nah kalau kamu sekarang, pacar kamu punya pacar gak? Aku tanya dulu, kamu punya pacar ya? Oke. Pacar kamu orang Indonesia, asli Indonesia, atau memang orang luar juga yang tinggal di Indonesia? Orang Indonesia. Orang Indonesia, berarti bule ini tertarik sama wanita Indonesia, betul? Betul. Ya, apa alasannya? Ayo, aku tanya. Alasannya kenapa lebih suka perempuan Indonesia gitu? Aku nggak bisa bilang lebih suka. Itu kayak cuman terjadi kayak gitu. Aku bukan kayak bilang cewek Indonesia lebih cantik dari cewek Serbia. Cewek Serbia juga bisa cantik banget ya. Tapi it just happens, ya udah jalanin aja gitu. Jadi kalau aku jatuh cinta, kalau aku suka sama dia, ya udah aku nggak akan lihat yang lain. Bisa dibilang kayak gitu ya. Ya udah, kalau wanita Indonesia in general ya, yang aku sampai sekarang ya, with my experience so far, aku lihat suka banyak peduli, kayak perhatian, like, just like giving so much attention ya. Cinta juga suka cinta banget sama pacarnya. Bukan bucin ya. Bucin. Kamu tahu bucin nggak tapi? Pernah dengar, bucin pernah dengar itu. Gimana ya? Juga suka setia ya. Iya, betul. Tapi kembali lagi ke orang, pasti ada yang juga nggak suka, kayak di Serbia juga ada yang banyak ya. Gimana ya? Kalau bisa cocok sama orang Indonesia, sama wanita Indonesia, kenapa enggak? Tapi menurut aku mungkin kalau untuk aku udah nggak masalah, karena aku udah tahu budaya kalian, aku juga tahu agama yang di sini yang mayoritas Muslim ya. Tapi kalau orang Barat, contoh yang pertama kali mau pacaran atau mau nikah sama orang Indonesia, harus pahami budayanya dan kebiasaan dulu gitu. Iya, betul. Kalau nggak tahu itu pasti akan susah. Iya, kalau nggak tahu ya tadi akan terjadi culture shock ya. Iya, culture shock. Toleransinya juga harus toleransinya tinggi. juga betul. Jadi kalau misalnya kamu sekarang memang lebih ya nggak masalah, karena dari segi budaya masing-masing sudah bisa nerima ya. Betul. Pacar kamu ngertiin budaya kamu kayak gini, it's okay gitu. Tapi pertanyaan dari aku, kebiasaan apakah dari orang Indonesia yang kamu nggak suka gitu, yang bule nggak suka, apa tuh?
Oke, ada beberapa ya. Iya, oke. Salah satu yang tadi aku sebutkan kayak orang Indonesia suka kepo banget. Kalau kepo, in general nggak masalah. Aku juga suka kepo. Ada yang orang barat juga suka kepo. Tapi kadang yang aku ketemu orang di kampus, di jalan, dimanapun terlalu kepo. Kayak suka tanya pertanyaan nggak terlalu sopan. Kalau aku biasa aja sama gue, lo bisa bebas ya. Jadi nggak masalah. Tapi kadang ada yang orang kayak mereka terlalu banyak, terlalu kepo, terlalu baik gitu. Juga suka gossiping ya. Nggak semua orang ya. Ada orang di Serbia juga, di barat juga kayak gitu. Tapi di sini yang aku lihat banyak. Kenapa? Karena aku juga bilang kayak gitu. Di sini aku bule memang. Aku orang asing. Jadi aku gampang kelihatan. Orang kayak langsung lihat aku ini bule cucu kayak gitu. Jadi banyak yang suka gossiping ya. Apalagi aku sangat gak suka. Ini bukan untuk seluruh orang Indonesia ya. Hal-hal yang memang tidak disukai bule sama beberapa kepribadian orang Indonesia gitu ya, karakternya. Salah satu juga suka telat. Kalau kita janji kita ketemu jam 2, ya berarti kita ketemu jam 2. Aku yang suka datang sebelum waktu. Jadi nggak semua orang Indonesia kayak gitu. Ngaret. Datang jam berapa? Di telepon jam berapa? Bilang OTW belum nyampe. Dia baru jalan atau ya. Jadi menurut aku sekitar 95% orang Indonesia. Aku lagi ngaca dari kayaknya. Tapi nggak semua kayak gitu. Itu juga kembali lagi yang tadi kita bilang karena macet ya. Kalau kita mau bikin janji ya pasti kalau di Jakarta ada macet ya kadang nggak bisa. Atau kayak karena hujan gitu. Hujan ya, gitu juga ya. Itu karena bisa hujan jadi. gitu. Jadi kadang kan kita nggak bisa selalu pakai mobil. Kadang biar cepat juga naik motor atau pakai public transportation gitu. Betul. Jadi hal-hal kayak gitu mungkin kendala-kendalanya di orang Indonesia kayak kebanyakan mungkin kayak gitu ya. Oke, berarti apalagi tadi telat, terlalu kepo, gossiping, and then telat. Abis itu, jadi kalau orang Indonesia ya, sampai sini mungkin itu aja. Pasti ada yang banyak kadang-kadang terjadi. Tapi sampai sekarang nggak ada yang kayak hal yang aku beneran marah banget sama orang itu. Mungkin kalau gini, kalau orang di jalan ya, kayak naik motor atau suka nakal di jalan, kayak contohnya dia naik motor terus dia kayak atau mobil dia langsung ke kanan atau langsung ke kiri. Apalagi supirnya angkot. Supir angkot jangan dilawan makanya lek. Iya, beberapa kali aku pernah naik motor dia mau belok dia nggak kasih sign, jadi aku kayak kaget gitu kayak bisa kecelakaan kan ya. Jadi kayak suka nakal ada sign ya bodo amat sama sign dia cukup. Kalau orang nyebrang di sini sih lebih. Jadi dia kalau nyebrang tuh kayak agak pakai nengok. Iya, atau lampu merah kadang ada beberapa jalan lampu merah memang nggak ada mobil yang lewat tapi lampu merah ya kamu harus stop lah. Tapi di sini yang gampang aja. Aku stop terus orang tan ayo lewat you have to respect gitu. Iya, kadang-kadang kayak gitu. Coba kamu lakukan itu di barat. Nanti harus itu bayar. Itu kena denda. Pasti. Hal sekecil apapun pelanggaran yang kamu lakukan berarti kena denda. Aku sampai sekarang cuma di Serbia satu kali pernah pernah get the ticket ya. Karena aku ditilang kali ditilang karena aku masuk daerah mobil gak boleh, cuma boleh public transportation taxi di ibu kota aku nggak tahu. Tapi kalau lewat lampu merah terus polisi lihat kamu bisa hilang license kamu. Mereka ambil untuk beberapa bulan, terus harus bayar lagi. Bayarnya berapa banyak dendanya? Aku kurang tahu exactly berapa, tapi tergantung masalahnya ya. Jadi kalau masalah kecil nggak akan banyak. Kayak contohnya kamu nggak pakai safety belt, akan mungkin 700.000 atau bisa lebih juga kalau kalau kamu lewatkan kecepatan terlalu banyak, itu juga tergantung. Speed. Atau kalau kamu nyetir terus beralkohol, karena di Serbia kita juga punya itu, polisi punya kayak satu I don't know how is it called, terus kalau kamu terlalu mabok dia pasti bisa tahu gitu. Oh gitu. Itu juga bisa kena
kamu harus bayar. Ya karena kan di sana legal ya untuk minum segala macam. Iya, Kalau di bisa sini kan beli. memang peraturannya yang nggak boleh minum-minum keras aja, hanya di kayak di bar or Iya. club gitu. Kita kan nggak jual di supermarket. Di Serbia boleh hanya untuk yang di atas umur 18. Oke. Officially ya. Iya, officially ya. Kalau di sini justru orang-orang ngerayainnya Sweet 17. Ada. Iya. Di Serbia Kalau ada yang lebih muda juga, muda minum. Tapi kalau di Serbia, kalau kita ya emang nggak tahu ya, mungkin apa ya, kayak percampuran budaya mungkin ya kalau di Indonesia. Jadi anak-anak muda itu di umur 17 tahun dia ngerayain party gitu. Sedangkan kalau di luar biasanya pas dia 21 gitu, dia baru kayak oh I got a legal for bla 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 gitu. Kalau di sini lebih 17 tahun diraya-rayain Ya, gitu. Kalau di negeri gimana? Jadi kalau itu yang kamu bilang di umur 21 itu kebanyakan di Amerika ya. Kalau di Eropa kebanyakan 18, apalagi di 18. Serbia. Jadi aku ingat waktu SMA banyak teman mau merayakan ulang tahun 18 ya bikin party, minum, makan gitu. Jadi itu kayak normal banget 18 ya. 18. 18 sudah legal, kamu boleh nyetir, kamu boleh minum, kamu boleh punya like mobil dalam nama Yeah. kamu semuanya. Oh, kalau di sini karena 17 tahun yang boleh punya license, punya KTP gitu-gitu. Di Serbia juga boleh KTP dan license sebelumnya. Kalau license punya sebelumnya, kamu umur 17, kamu harus bawa orang yang udah punya license 5 tahun minimum ya. Kalau KTP diwajib dari umur 16 kalau 16 kalau tahun. KTP-nya ya. KTP, oke. Gitu. Seru ya, banyak banget Seru. perbedaan-perbedaan Pasti. budaya kita, tapi justru pas orang luar negeri masuk ke negara kita, mereka jadi toleransi gitu. Mereka akan Toleransinya memahami. wajib. Ya, Menurut aku toleransinya wajib. Bukan di sini aja, di seluruh dunia ya. Jadi sampai sekarang aku pernah kenalan banyak orang dari luar negeri, dari banyak negara, agamanya banyak. Pasti harus toleransi. Kalau nggak ada Iya. toleransi ya akan susah. Gitu. Oke. Lanjut, mitos atau faktanya ya. Silakan. Kita lanjut. Bener gak, Le? Mitos atau fakta, bule nggak bisa jongkok katanya. Coba kita mau coba kayaknya si bule bisa jongkok atau enggak ya, Bang? Coba, ayo kita coba, kamu bisa Oke. jongkok nggak? Oke, coba ya. Jadi Coba. kalau aku sendiri, Iya. aku nggak bisa jongkok ya. Jadi paling bisa Jadi- ini. Kalau mau ke belakang pasti aku jatuh. Jangan coba. Oh, jadi emang Jadi- bisanya cuma Iya. di kita bahasanya jingke kali ya, Iya. bukan jongkok.
hantu atau kayak gitu pasti ada juga. Percaya sama itu atau percaya sama vampire juga pasti ada. Oh, kalau di negara kamu di Serbia lebih apa? Hantunya lebih apa? Hantu yang ngetren, yang paling terkenal hantunya apa? Paling kayak hantu orang, kayak contohnya like a dead people gitu loh, bukan kayak pocong ya. Zombie, ya kalau di sini kan pocong itu paling Pocong, hits. bukan kayak zombie aja, tapi kayak kayak kamu bisa lihat di movie, kayak like orang yang kayak muka dia kayak asli, tapi dia menjadi hantu ya. Tapi ya jarang, aku nggak terlalu dengar orang percaya sama hantu. Mungkin yang orang beneran takut banget gitu. Berarti fakta kalau bule itu nggak percaya sama hantu. Nggak terlalu ya, nggak terlalu percaya gitu, ya. Karena ya udah mau ngapain juga ngurusin hantu gitu kali ya. Iya, Ya udahlah ya gitu ya. Terus lanjut, mitos atau fakta? Bule nggak bisa mandi pakai gayung. Oke, Kamu tahu gayung kan? tahu pernah, Iya. aku pernah. Kalau gini, aku bisa bilang itu pasti mitos karena ya mau gak mau, contohnya kamu ke satu tempat terus gak ada pilihan lain, ya mau gak mau harus, kalau mau bau silakan, tapi kalau mau mandi harus pakai gayung kan? Iya. Aku pribadi nggak suka sama sekali. Kenapa? Karena kita memang di Eropa itu mungkin karena cuacanya juga kita terbiasa pakai air hangat. Ya, jadi bukan air panas banget, tapi kayak air hangat. Jadi kalau di winter, kalau di summer, aku juga mungkin sedikit lebih nggak terlalu hangat, tapi kita terbiasa kayak gitu. Kalau pakai gayung ya, itu kamu isi airnya, itu nggak dingin, itu nggak hangat, itu kayak air biasa. Terus kamu ciduk. Ya, badan kamu masih belum basah, jadi masih dry ya. Jadi kalau aku kayak gitu, aku gitu. Aku nggak suka beneran Kedinginan kayak. pakai gayung. Nggak suka. Tapi mau gak mau gak ada pilihan lain. Iya, daripada bau kan. Daripada bau lebih baik pakai gayung. Makanya bawa parfum kemana-mana, ada Inoku Pakai bawa, parfum ya. Lanjut, mitos atau fakta? Apa ini? Bule gak suka cebok pakai air. Dia gak kayak clean up gitu. Dia habis after pee. Ya, jadi salah gak pakai satu. air. Kalau di barat ya, dia bukan di negara aku aja, tapi in general di barat ya pasti apa namanya ada toilet paper ya. Kita nggak pakai itu apa namanya airnya itu di samping selang. Selang ya. Kalau di Indonesia itu nggak ada. Itu aku pernah pertama kali aku lihat di Indonesia, pasti ada di negara Asia lain dan mungkin di Afrika, aku kurang tahu. Tapi kalau kita biasanya pakai tisu toilet ya, toilet tisu. Kenapa juga? Karena kalau di Serbia atau di negara barat itu nggak masalah kamu kalau selesai ya, kamu buang itu di toilet karena tisunya itu it's like itu bisa desain gimana ya? Mengurai ya. Di air. Kalau di sini aku sering pernah bilang, Luka kamu nggak boleh buang tisu di toilet, nanti akan mampar. Nah itu balik lagi ke kebiasaan, bukan budaya ya, tapi kebiasaan. Jadi kita biasanya pakai itu, mungkin pakai wet tissue, tapi banyak rumah kayak rumah aku di Serbia, kita juga punya habis selesai buang air besar, kamu pindah ke tempat yang kamu bersihin kayak kamu masih duduk ya, tapi kamu bersihin. Atau mau mandi langsung silakan juga gitu. Oke, berarti jawabannya adalah mitos atau fakta? Ya, jadi fakta kita nggak pakai air. Tapi kalau punya tempat itu yang aku bilang kamu duduk langsung bersihin kayak ada di rumahku ya, itu berarti pakai air kan? Iya, berarti pakai air. Ya. Oke. Nah, aku dari tadi kepo sebenarnya. Awal mula kamu ke Indonesia itu untuk study ya, kamu bilang ya. Jadi pertama kali aku kesini kayak 3 kali wisata aja. Oh, wisata. Apa namanya? Kayak just like a holiday. Ya. Gitu. Tapi kalau untuk tinggal lama di sini kayak tahun 2019 2020 untuk kuliah, betul. Nah, untuk kuliah. Iya. Apa yang bikin kamu akhirnya memilih negara Indonesia untuk study gitu? Oke, jadi ceritanya gini, aku harus bilang dari awal bagaimana. Pertama kali aku kenal orang Indonesia adalah 2012 di Jerman, waktu aku kayak dapat some scholarship untuk 3 minggu belajar bahasa Jerman karena aku juga bisa bahasa Jerman. Nah di situ aku kenalan roommate-nya dari Indonesia, dari Sidoarjo, namanya Bayu, itu teman aku, masih kita keep in touch sampai sekarang. Iya pasti. Jadi dari dia dan orang Indonesia yang ada di sana, beneran dari Aceh
sampai Ambon kalau nggak masalah waktu itu. Aku lihat, wow ini seru Indonesia, ada orang mereka beda, ada yang Chinese, ada yang Javanese, ada yang dari Aceh. Jadi kayak kulitnya bahasanya aja beda ya. Beda. Dan pertama kali aku kenal Bhinneka Tunggal itu di situ. Nah, terus aku cari info, cari tahu di Serbia apakah ada some kind of association tentang Serbia Indonesia, dan aku dapat namanya Nusantara. Itu aku juga member asosiasi pertemanan Serbia Indonesia ya. Dan dari situ aku kayak lebih seru sama Indonesia. Aku kenal orang Indonesia di kedutaan. Terus aku jalan ke Indonesia. Dan karena aku gak pernah kuliah di Serbia, pernah sebentar aja tapi aku quit ya. Aku dapat kesempatan pertukaran mahasiswa di Indonesia dalam program Dharma Siswa 2019. Itu program dari Kementerian Indonesia untuk orang asing datang ke Indonesia belajar budaya dan bahasa Indonesia. Aku dapat beasiswa itu Dharma Siswa di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti di Jakarta. Lalu setelah program itu selesai dalam masa pandemi, unfortunately tahun lalu, aku berlanjut kuliah di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti karena aku mendapat beasiswa 100%. Jadi ya udah aku jalanin aja, aku kuliah di sini gitu. Oke, berarti memang karena awalnya kamu tertarik sama budaya Indonesia ya. Akhirnya kamu pengen mempelajari lebih jauh gitu. Ternyata pas kamu pindah ke sini, wow seseru itu gitu ya. Betul, dan bisa belajar, pasti bisa belajar banyak. Dan karena aku memilih dunia perhotelan atau pariwisata, pasti aku bisa belajar banyak di sini juga gitu. Nah kalau setelah kamu tinggal di sini, di Indonesia tuh banyak orang bule yang memang traveling atau memang kayak kerja di sini gitu ya. Terus mereka bilang, karena di sini tuh murah-murah semuanya gitu, murah-murah semuanya. Nah, kalau menurut pendapat kamu sendiri gimana dari perbandingan sama negara kamu pastinya ya? Kalau kamu belanja, terus juga kamu ya jajan gitu di sini atau beli some stuff gitu, lebih murah memang di Indonesia sama negara jadi, kamu jauh. bisa bilang kayak gini, jadi Indonesia kayak negara sendiri pribadi termasuk negara developing countries ya. Kita nggak bisa samain Indonesia sama Serbia karena Serbia beneran kecil banget ya. Apalagi kalau ngomong tentang belanja atau beli-beli, kalau di ibu kota kayak Jakarta pasti lebih mahal daripada di kota-kota atau kampung lain. Sama di negara aku, kalau kamu belanja di ibu kota Belgrade daripada di kota aku atau kota lain pasti lebih mahal di ibu kota kan. Tapi in general bisa dibilang mungkin beberapa hal di sini lebih murah, kayak contohnya isi bensin di sini aku pernah hitung sekitar 2,5 kali lebih murah di sini daripada di Serbia. Bensin ya, kalau mau beli kalau beli yang sehari-hari kayak grocery ya, tergantung kamu beli di mana. Kalau kamu pergi kayak contohnya ke pasar pasti akan murah, tapi kalau kamu mau ke tempat-tempat kayak di mall ya pasti akan lebih mahal. Sama di Serbia juga kayak gitu. Jadi tergantung kamu beli di mana. Kamu mau beli imported stuff kayak I don't know, susu atau ini kayak some product imported. Keju di sini, keju mahal banget di sini daripada di Serbia karena kebanyakan imported, atau yogurt, atau ya kalau alkohol itu pasti. Jadi tergantung. Jadi nggak bisa dibilang di sini lebih murah atau lebih mahal karena memang tergantung apa yang kamu mau beli di sini. Tergantung your lifestyle gitu loh. Jadi kalau kamu mau beli quality stuff atau kayak stuff yang mahal, pasti harus keluarin duitnya banyak gitu. Ya kan? Oke. Pertanyaan terakhir dari aku. Silakan. Apa harapan Luka di Indonesia? Kalau sekarang kita lihat ya, aku lihat kamu lagi fokusnya belajar di sini ya untuk di perguruan tinggi gitu. Apa harapan selanjutnya? Ataukah mau berkarir di sini atau setelah kuliah memang lebih memilih berkarir di negaranya balik gitu? Ya, jadi untuk sementara mungkin aku belum bisa jawab pertanyaan itu karena harus lihat dulu bagaimana. Karena aku sekarang semester 3 masih ada banyak untuk belajar, jadi kuliahnya masih berlanjut. Lihat saja, kalau bisa jadi dapat setelah lulus ya dapat kerja luar biasa di sini, kenapa enggak? Kalau dapat di negara aku juga, kenapa enggak? Atau di negara yang lain? Australia, Jerman, siapa tahu ya. Harus lihat kesempatannya apa dulu ya. Jadi bukan kayak
nggak bisa dibilang aku pindah. Aku ke sini untuk kuliah. Bukan karena aku mau leave my country forever, tapi karena ya udah ini kesempatannya jalanin dulu gitu. Berarti kalau ada some kind of job sini pasti aku akan ambil dulu gitu. Oke, millennials, berarti pelajaran yang aku bisa ambil dari Luka adalah jangan berhenti untuk mempelajari sesuatu gitu ya. Dan juga kalau memang ada kesempatan selagi itu baik, ambil gitu ya. Pasti ambil. Karena kesempatan nggak datang 2 kali, benar nggak? Betul banget. Alright, Luka, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol seru sama aku di podcast Inoku di Podsku. Semoga kita bisa bekerja sama lagi di lain kesempatan, bisa ngobrol-ngobrol seru lagi, dan banyak banget hal-hal yang bisa diambil gitu dari kamu oleh millennials, kayak budaya, terus juga kehidupan di Serbia, di kehidupan di Serbia, dan juga hal-hal lainnya yang masih banyak positive things-nya dari hal-hal yang udah kamu sampaikan. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kamu boleh request kita mau undang bintang tamu siapa di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye-bye! Saat pertama kali sensasi parfum Inoku tebarkan semua rasa hati ini. Apakah